Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikran dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler B dengan NIM E1032201048 ingin mereview buku Isu-isu Pembangunan Teori dan Praktek dari Dr. Martoyo MA, dan yang saya review yaitu bab 1 dan bab 2. Bab 1 yaitu konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif Diocranis. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pembangunan sering dirumuskan secara proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional ke situasi yang lain yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan yang harus dicapai, yaitu indikator ekonomi klasik versus indikator non-ekonomi. Perbedaan persepsi hakikat proses pembangunan itu sendiri yaitu teori konflik versus teori equilibrium. Yang kedua yaitu pengertian dan pergeseran nilai dalam teori pembangunan. Sebagaimana telah disebutkan di muka, pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Bagi orang-orang tertentu, terminologi tersebut merupakan mitos dan pasca bagi segala keterbelakangan. Bagi orang-orang lain, terminologi tersebut justru harus didefinisikan. Namun kiranya tidak terlalu sukar bagi kita untuk melacak pergeseran nilai yang terkandung di dalam konsep tersebut. Yang pertama dalam konsep ini yaitu aliran klasik dan indikator sosial. Masa setelah Perang Dunia Pertama ditandai dengan timbulnya kembali persoalan yang telah pula menjadi titik perhatian para negarawan dan ahli ekonomi pada akhir abad 18 dan awal 19, yaitu persoalan bagaimana menjamin peningkatan perbaikan tingkat hidup secara terus-menerus. Indikator tersebut ternyata tidak memuaskan para ahli dan negarawan ketika bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagaimana besar masyarakat lapisan terbawah. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan menambahkan ukuran lain dari samping ekonomi murni tadi. Lahirlah apa yang kemudian dikenal sebagai indikator sosial, yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, dan sebagainya. Jelas bahwa aliran indikator sosial ini yang menghendaki perbaikan rakyat kecil di dalam kerangka struktur dan lembaga sosial yang ada. Dengan kata lain, mereka menghendaki keseimbangan dan menolak perubahan struktur. Sementara itu, tidak empirik menunjukkan bahwa ide indikator sosial juga gagal untuk mengangkat derajat kehidupan kaum miskin. Ketimpangan makin menajam. Cita-cita penganut aliran indikator sosial untuk menciptakan masyarakat raya yang tidak memuaskan pada seberapa banyak tetapi seberapa baik, dan tidak mengutamakan persoalan kualitas barang pemilik kita selagi mengutamakan kriteria hidup kita, rupanya makin jauh dari kenyataan. Aliran ekonomi politik neoklasik, ketimpangan baik yang berlingkup global maupun bersifat nasional ini mendorong pada negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan lebih adil. Reaksi pertama yang berdimensi global juga membawa pada pendukung aliran ekonomi neoklasik. Selanjutnya kita lanjut ke aliran neoekonom.
Di balik angka-angka GNP datang dari mereka yang diidentitaskan sebagai pencetus indikator pembangunan neoekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam konsep mereka, namun pada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna pertumbuhan ekonomi itu sendiri dibanding dengan ide pendukung indikator neoekonomi ini menegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu yang tengah terjadi dengan kemiskinan, apa yang tengah terjadi dengan pengangguran, dan apa yang tengah terjadi pada ketimpangan. Apabila jawaban ketiga hal tersebut adalah penurunan secara substansial, maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. Yang keempat yaitu aliran pembangunan berwajah manusiawi. Aliran ekonomi politik neoklasik maupun aliasi non-ekonomi telah memberikan koreksi yang cukup fundamental terhadap konsep pembangunan ekonomi klasik. Namun, di dalam pencarian konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang besar bagi manusia, para ilmuwan tidak berhenti di situ. Tuntunan mengenai perlunya pengutamaan wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai menggema. Tokoh-tokoh seperti Denisa Guerra Ramos mengartikulasi aspirasi kemanusiaan tersebut. Meskipun variasi di antara tokoh yang lain dengan tokoh cukup tajam, namun kesemuanya memperjuangkan kehormatan dominasi kehidupan. Pasal ini mengedukasikan martabat manusia menjadi makhluk yang semata-mata berfungsi pemaksimal manfaat. Proses ini telah menanamkan akar pada kehidupan masyarakat, sebagaimana unidimensionalisasi hidup manusia seringkali diidentifikasikan sebagai hakikat manusiawi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu makna pembangunan, sebuah pembenturan nilai dan konsep strategi. Berakhirnya proses unidimensionalisasi manusia, Indonesia sebagai makhluk dengan bobot orientasi pemilik situational planning dengan perencanaan yang lebih rasional dan pragmatik yang berawal pada kurun waktu sesudah 1965. Mungkin sampai itu bab 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, yaitu paradigma dalam pembangunan. Pendahuluan. Upaya pembangunan negara sedang berkembang NSB diidentitaskan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyat. Oleh sebab itu, dengan ditingkatkan pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Indikator berhasilnya tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pembangunan nasional GNP per kapita real. Munculnya teori pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi dan di negara maupun di negara manapun. Konsep dan strategi pembangunan semacam itu dijiwai oleh pengalaman negara-negara Eropa. Inilah yang disebut eurocentris dalam
pemikiran awal tentang pembangunan. Paham deformatis gaya Eropa ini ditandai dengan munculnya kapitalisme naik masyarakat sebagai kelas sosial yang dominan. Relatif berhasilnya revolusi industri diperkenalkan pertumbuhan sebagai ide perkembangan masyarakat. Kemudian paradigma baru dalam pembangunan. Pada akhir dasawarsa 1950, banyak NSB mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka. Memang dapat dicapai, namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Hal ini yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Pembangunan sebagai penggerak ke atas dari seluruh sistem sosial. Sejarah munculnya paradigma baru dalam pembangunan distribusi kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, dan pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapat menurut etnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari buku ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.